Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anistia Sri Kumala dari kelas 6B dengan NPM 186910436. Saya akan melihatkan PPT seminar saya, yaitu PPT proposal tentang pengaruh model pembelajaran inquiry terhadap pemahaman konsep IPA siswa kelas 4 SD, SDN 1 Bumi Ayu, tahun ajaran 2019-2020. Yaitu yang pertama ada latar belakang. Mata pelajaran IPA mencakup dalam KI dan KD, SDMI yang tercantum dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2006. IPA berhubungan dengan cara mencari tahu tentang secara sistematis, sehingga IPA bukan saja konsep-konsep, prinsip-prinsip atau fakta-fakta saja, tetapi juga berupa suatu penemuan. Pada umumnya, mata pelajaran IPA tertuang dalam K13 yang menyatakan mata pelajaran IPA di SDMI memiliki tujuan agar peserta didik mudah memahami suatu konsep dengan berhubungan konsep lain, sehingga peserta didik mampu melihat pengetahuan sebagai kesatuan yang utuh. Nah, dapat kita ketahui, siswa lebih mudah mengerti pembelajaran tersebut apabila kita mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Apalagi pembelajaran IPA, mengaitkan dengan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari itu sangat penting, karena juga dapat menimbulkan keaktifan anak untuk menjawab apa saja yang ia pahami tentang IPA tersebut. Nah, selanjutnya ada proses pembelajaran IPA di SD dan MI. Selama ini masih berorientasi pada penguasaan teori dan model pembelajaran yang digunakan guru, belum inovatif, dan menekankan pembelajaran di lingkungan sekitar tempat tinggal peserta didik. Hal tersebut berdampak pada kurang optimalnya proses pembelajaran, kurang menarik, dan hasil belajar yang belum mencapai ketuntasan. Nah, inilah sering yang terjadi pada proses pembelajaran. Guru hanya menerangkan saja atau teori saja, tidak memberikan suatu bukti nyata kepada siswa, sehingga siswa kadang tidak mengerti tentang apa yang disampaikan oleh gurunya. Nah, pembelajaran yang dilakukan di kelas 4 SDN 1 Bumi Ayu tersebut berdampak pada hasil belajar siswa kurang optimal, ditunjukkan pada hasil belajar siswa IPA kelas 4. Permasalahan yang terjadi, perlu dicari permasalahan melalui pembelajaran inovatif, di mana peran guru sebagai fasilitator, motivator, informatori, evaluator, serta menunjukkan komunikasi multi arah agar siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Model pembelajaran yang inovatif dapat menciptakan proses pembelajaran yang menarik dan kreatif, sehingga tidak terkesan membosankan bagi siswa. Nah, kebanyakan guru menggunakan metode yang cuman ceramah saja. Nah, itulah yang membuat pembelajaran tidak menarik, dan anak juga tidak ingin sebenarnya untuk mengikuti pembelajaran kalau kita hanya sekedar berbicara. Nah, salah satu model inovatif tersebut adalah model inquiry. Dapat kita ketahui, pembelajaran inquiry itu merupakan bagian kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki sesuatu, benda, manusia, atau peristiwa secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskannya sendiri. Nah, inilah disebut tadi dengan penemuannya dengan penuh percaya diri. Nah, disinilah model inquiry ini dikatakan pas untuk pembelajaran IPA kelas 4, karena di sini merupakan siswa yang melibatkan siswa secara langsung untuk menyelidiki sesuatu berkaitan dengan benda atau makhluk hidup yang lainnya. Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian melakukan eksperimen dengan judul pengaruh model pembelajaran inquiry terhadap pemahaman konsep IPA siswa kelas 4 SDN 1 Bumi Ayu
pada tahun ajaran 2019-2020. Nah, ini dia ada identifikasi masalah. Yang pertama ada proses pembelajaran IPA kelas 4 di SDN Bumi Ayu masih menerapkan pembelajaran yang klasikal. Maksudnya pembelajaran klasikal ini hanya dengan menggunakan teori saja, tidak menggunakan seperti praktek di labor, tidak tidak mengaitkan pembelajaran IPA dengan lingkungannya, dengan keseharian siswa. Dan yang kedua ada strategi pembelajaran kurang menarik, kurang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga strategi yang digunakan masih kurang tepat. Nah, ini biasanya masalah dari seorang pendidik. Tidak, pembelajaran kurang menarik itu tergantung seorang pendidiknya. Jika pendidik merancang RPP sedemikian rupa tetapi tidak bisa menerapkannya di dalam kelas, itu sama saja tidak bisa dikatakan guru yang profesional, karena jika guru sudah menyusun RPP sedemikian rupa untuk membuat pembelajaran lebih menarik, kalau gurunya tidak menerapkan secara pas atau tidak menggunakan media, itu sama saja pembelajaran tersebut tidak menarik dan siswa pasti membosankan di pembelajaran tersebut. Nah, lanjut yang C, batasan masalah masih rendahnya pemahaman siswa pada materi IPA. Nah, kalau cuman teori saja yang kita berikan, siswa tersebut tidak akan paham. Misalnya kita mencontohkannya dalam penanaman tumbuhan. Kalau misalnya kita tidak mencontohkannya kepada siswa, itu siswa tidak akan paham. Hasil belajar IPA siswa masih banyak di bawah KKM. Nah, karena pembelajaran kurang menarik tadi, siswa tidak paham apa yang disampaikan oleh gurunya. Model pembelajaran yang peneliti gunakan ialah model pembelajaran inquiry terhadap pemahaman konsep IPA. Nah, peneliti menganggap pembelajaran IPA ini cocok menggunakan model pembelajaran inquiry, karena di sini melibatkan siswa untuk berperan aktif untuk menemukan suatu penemuan di makhluk hidup. Nah, indikator pemahaman konsep IPA yang digunakan adalah kemampuan menyatakan ulang konsep yang telah dipelajari, kemampuan memberi contoh dari konsep yang telah dipelajari, kemampuan mengaitkan berbagai konsep yang telah dipelajari. Nah, ada rumusan masalahnya. Bagaimanakah pengaruh model pembelajaran inquiry terhadap pemahaman konsep IPA siswa kelas 4 SDN 1 Bumi Ayu tahun ajaran 2019-2020? Lalu di sini ada tujuan dan manfaat penelitian. Dapat kita lihat bersama-sama. Di sini ada tujuan dan manfaat penelitian. Di situ ada guru, sekolah, siswa, dan si peneliti. Nah, yang pertama yaitu ada pertama guru. Guru adalah sebagai peneliti ini, manfaat penelitian ini bagi guru adalah dapat menjadi masukan bagi para guru untuk mendidik para siswa dalam model inquiry. Yang kedua ada sekolah. Manfaat penelitian ini, sekolah dapat menjadi sumbangan pemikiran, peningkatan sistem pembelajaran siswa. Dan ada juga siswa. Manfaat penelitian ini berguna untuk mengetahui atau meningkatkan hasil belajar siswa. Dan si peneliti, manfaat penelitian berguna untuk sebagai bahan referensi untuk masalah penelitian di bidang pendidikan. Lanjut yaitu F, penelitian yang relevan. Penelitian yang dilakukan oleh Najmus Sakib tentang penerapan model pembelajaran inquiry untuk peningkatan hasil belajar matematika pada materi pecahan siswa kelas 4 SDN Teluk Kulon Jepara. Terus penelitian dilakukan oleh Rofikoh tentang pengaruh pendekatan inquiry terhadap hasil belajar peserta didik dalam
mata pelajaran IPA kelas 4 SD Negeri 1 Manuruki, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Lucia Ertika, pengaruh model pembelajaran inquiry terhadap hasil belajar biologi kelas 11 SMK Pertanian Negeri 2 Tugumulyo, Kabupaten Musri Rawa. Terus yang kedua, ada tinjauan teori. Yang A, hakikat belajar dan pemahaman konsep. Dan yang B, model pembelajaran inquiry. Yang C, kerangka konseptual penilaian. Yang D, hipotesis penelitian. Yang ketiga, jenis penelitian adalah kuantitatif dengan menggunakan quasi eksperimental design. Maksudnya adalah di situ ada variabel bebas dan ada variabel terikat. Yang pertama, variabel bebas ini seperti model pembelajaran inquiry, dan variabel terikat itu pemahaman konsep IPA. Lalu populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 4 sebanyak 45 orang. Sampel berjumlah sebanyak 45 orang. Teknik pengambilan sampelnya yaitu cluster random dan sampling. Cluster random sampling. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data. Yang pertama teknik tes, yang kedua observasi, yang ketiga dokumentasi. Lalu di sini yang keempat ada hasil dan pembahasan. Yang pertama hasil penelitian, deskripsi lokasi penelitian, misalnya sejarah berdirinya lain-lain, visi misi dan tujuan, sarana dan prasarana, pendidik, karyawan dan peserta didik, struktur organisasi, denah lokasi. Kalau pengujian instrumen itu ada uji validitas, uji reliabilitas dan daya beda soal dan taraf kesukaran soal. Ini maksudnya adalah seperti ujian yang dilakukan oleh siswa, ada UTS, UAS, ulangan harian dan latihan biasa. Yang kelima itu penutup. Kesimpulannya, model pembelajaran inquiry berpengaruh terhadap pemahaman konsep siswa. Terdapat perbedaan yang signifikan antara pemahaman konsep siswa kelas eksperimen dan siswa kelas kontrol. Saran bagi siswa, bagi guru, bagi sekolah, dan bagi peneliti. Saran ini untuk guru agar supaya lebih memantapkan penyusunan RPP dan cara guru mengajar di kelas agar supaya lebih menarik, dan jangan lupa menggunakan media jika pembelajaran tersebut perlu menggunakan media agar anak tersebut lebih paham tentang pembelajaran pada hari itu. Dan bagi siswa juga harus lebih memperhatikan gurunya dan lebih banyak bertanya kepada guru. Dan bagi sekolah, jika tidak ada fasilitas yang tidak ada, maka sekolah harus memenuhinya. Walaupun istilahnya dengan dana yang terbatas, juga bisa inisiatif dari kepala sekolah dan guru-guru untuk menciptakan kebutuhan yang ada dengan barang yang ada. Dan bagi si peneliti agar lebih teliti lagi untuk melakukan penelitian di sekolah dengan benar, baik itu dari keseluruhan isi sekolah. Baiklah, sekian dari PPT proposal seminar saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.